Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab wa talibat? Alhamdulillah, insyaallah kullukum thayyibin. Anak-anak masih semangat kan belajarnya pada hari ini? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah, suatu nikmat yang patut kita syukur, yang patut kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama dengan harapan ilmu yang didapat nantinya menjadi ilmu yang manfaat, barokah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amin Allahumma amin. Anak-anak, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan setiap anggota tubuh manusia untuk dijaga dan untuk dirawat. Namun, terkait hal itu tidak lepas dari yang namanya penyakit. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit itu ialah dengan cara berobat. Tidak semerta-merta karena penyakit itu adalah pemberian Allah, kita tidak mau mengusahakannya untuk sembuh. Kita harus berusaha dan berdoa agar penyakit itu bisa sembuh. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang at-tadawi, yaitu tentang berobat. Namun sebelumnya, di sini saya akan mengungkit materi yang sebelumnya, yaitu tentang fi'il madhi, amar, dan juga mudhari'. Fi'il madhi. Apa sih fi'il madhi? Fi'il madhi ialah kata kerja yang menunjukkan arti lampau. Sedangkan fi'il mudhari' kata kerja yang menunjukkan sesuatu itu terjadi sedang ataupun akan. Dan fi'il amar merupakan kata kerja yang mengandung perintah. Nah, seperti itulah anak-anak. Dan sekarang saya akan mengantarkan kalian pada materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang at-tadawi. Namun sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu terkait tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama ialah siswa mampu membaca dan melafalkan mufradat tentang at-tadawi beserta dengan makna sesuai inotasi beserta makharijul hurufnya yang baik dan benar. Yang kedua, siswa bisa membaca serta memahami suatu teks yang berkaitan dengan at-tadawi dengan memperhatikan inotasi, makna, dan juga makharijul huruf. Jadi, inti tujuan pembelajaran ini ialah siswa bisa membaca teks Arab, khususnya yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu at-tadawi. Nah, anak-anak, di sini saya sudah menyediakan beberapa ungkapan ataupun mufradat yang berkaitan dengan at-tadawi. Apa saja itu? Nah, di sini saya telah menampilkannya. Pertama ialah hububun wa aqros. Artinya tablet dan pil. Yang kedua, dawaun sa'il wa mil'aqah. Artinya obat sirup. Yang ketiga, ya'malus syaidaliyu fis syaidaliyah. Artinya apoteker bekerja di apotek. Yang keempat, tanawulud dawa thalatha marrat fil yaum. Konsumsi obat 3 kali dalam sehari. Yang kelima ialah rakibar rukabul hafilah.
penumpang menumpangi bus. Yang keenam, saqata rakiba 'alal ard, penumpang jatuh di atas jalan. Yang ketujuh, akhadhat sayyaratul is'aful musaf. Akhadhat itu bisa juga diartikan dengan membawa. Sayyaratul is'af itu ialah ambulans. Al-musaf ialah korban. Jadi ambulans membawa korban. Yang kedelapan, tal'abut talibat qurratas salah. Murid-murid perempuan bermain bola basket. Yang kesembilan ialah asabat al-qurrata ainal la'ibah, yaitu bola menimpa mata pemain. Nah, itulah contoh dari beberapa ungkapan ataupun mufrodat yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dalam mata pembelajaran bahasa Arab, khususnya pada materi At-Tadawi. Nah, bagaimana? Gampang kan mufrodat dan ungkapannya? Nah, di sini untuk mencoba melatih daya ingat kalian, di sini saya akan menguji kalian agar kalian itu tetap ingat ya dengan mufrodat yang telah saya sampaikan barusan. Di sini saya telah menyediakan gambar dan juga mufrodat maupun ungkapan, namun di situ tidak sesuai. Nah, kalian diminta untuk menyesuaikannya sesuai dengan pemahaman dan kekuatan hafalan kalian. Seperti itu, bisa dicoba ya. Saya kasih waktu 2 menit. Kalian bisa memikir dan bisa mengingat-ingat mufrodat yang telah saya sampaikan tadi. Nah, bagaimana tadi gerjakannya? Alhamdulillah, karena memang itu hanya untuk menguji daya ingat kalian saja. Di sini saya akan membacakan teks sederhana tentang At-Tadawi berikut dengan terjemahnya. Dhahabna ilal mustashfa li ziyarati ba'dil marḍa. Kami pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi sebagian orang sakit ataupun pasien. Fatahna awalan babal ghurfah raqmun 10 fid dawri tsani. Pertama-tama ialah pintu kamar nomor 10 di lantai 2. Fawajadna Ahmad. Lalu kami mendapati Ahmad. Wahuwa musabun bil maghshi wal ishal. Dia ditimpa atau menimpanya maghshi wal ishal. Maghshi diare dan batuk. Wa qad tahassanat halatuhul an. Dan sungguh keadaannya sekarang baik-baik saja. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Tsumma fatahna tsaniyan. Kemudian kami membuka pintu yang kedua. Babal ghurfah raqmun 9, yaitu pintu kamar nomor 9 fit tabiqit tsalits, di lantai 3. Fawajadna Ibrahim. Kami mendapati Ibrahim. Wahuwa yash'uru bi'alami fi dhahrihi wa rijlihi al-yusra. Dan dia merasakan sakit di punggungnya dan juga di kakinya yang kiri. Haka Ibrahim an sukutihi minal hafilah. Haka bercerita Ibrahim
an sukutihi, tentang kejadian jatuhnya, minal hafilah, dari bus. Fi yaumits tsulatsa'il madhi, pada hari Selasa yang lalu, roja'tu minal madrasati, aku pulang dari sekolah. Wattajahtu ila mahattatil hafilat, kemudian aku menuju kemudian aku menuju ila mahattatil hafilat, di terminal bus ya. Terus waqaftu amamal mahattah, kemudian aku berhenti di depan terminal. Wantadhartu tawilan, dan aku menunggunya sangat lama. Wa akhiran wasalat al-hafilah, dan akhirnya wasalat, sampai, al-hafilah, bis atau bus, wahia mustahimah jiddan, dan wahia dan ia ataupun bus itu mustahimah, full, atau banyak orang, itu full, jiddan, sekali. Waqaftu fis sulam, maka aku meloncat dan aku berhenti di sulam, tangga bis itu ya. Kemudian taharrakat al-hafilah, bus itu bergerak. Taharrakat itu artinya bergerak, al-hafilah, bus, bisur'ah, dengan cepat. Fanzalaqtu wasaqattu, maka aku kaget, wasaqattu, dan aku jatuh, alal ard, di atas tanah ataupun jalan. Terus ja'at sayyaratul is'af, datang ambulans, wa akhadatni, dan membawaku, ilal mustashfa, ke rumah sakit. Thumma fahasani, kemudian memeriksa aku, at-tabibi, dokter. Qailan, dokter itu berkata, alhamdulillah halatukah jayyidah, alhamdulillah keadaanmu baik-baik saja. Qala Ibrahim, dan Ibrahim pun berkata, laitani lam arkabil hafilal musdahimah, jika aku lam arkib, tidak menumpang, al-hafilal musdahimah, bus yang sangat full itu, seandainya aku tidak menumpangi bus yang full itu, seperti itu, Ibrahim berkata. Kemudian yang ketiga, summa fatahna baban thalithan, yaitu babal ghurfata raqmun tis'ah, yaitu pintu kamar nomor 9, fit tabiqir rabi', di lantai 4. Fawajadna Zainab, lalu kami mendapati Zainab. Wa kanat hiya la'ibat qurratas salah ma'a zamilatiha, dan ada dia bermain qurratas salah, bola basket, ma'a zamilatiha, bersama temannya ataupun rekannya. Fa asabat hal qurratas salah, lalu menimpanya bola basket, fi aini hal disroh, di matanya yang kiri, mata yang kiri, di sini ya, yang kiri. Sya'arat Zainab bi alamin syadid fi ainiha, Zainab merasa sangat sakit di matanya. Wal'an la tash'ur, dan sekarang dia tidak merasakan apa-apa. Alhamdulillah, bi alam, alhamdulillah dia tidak merasakan penyakitnya itu. Walakinna ainuhal yumna, dan akan tetapi matanya yang kanan, yumna yang kanan, tadma'u qalilan, bengkak sedikit. Yajibu alaiha, maka wajib alaiha, atas Zainab, al-an, sekarang, istirahat, hatta yatimma syifa, sehingga pengobatannya itu sempurna, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan minta kepada kalian semua, ayuhat tulab wa thalibat, untuk membaca teks
tersebut di dalam hati beserta terjemahnya dan beserta pemahamannya kalian dengan disertai notasi yang baik, makhrajul hurufnya yang tepat, dan serta harus dipahami ya. Nah, kalau kalian sudah membaca teks qiraah itu dan kalian sudah bisa memahaminya, maka di sini kita akan beralih kepada tadribat tentang teks tersebut. Dan sini saya menyiapkan 2 model tadribat ataupun latihan. Latihan yang pertama ialah kalian disuruh memilih apakah ungkapan dalam butiran soal itu. Yang pertama ialah apakah ungkapan dari butiran soal itu sesuai dengan teks cerita atau tidak. Kalian tinggal memilih sahih al khata'. Sahih jika pernyataan atau ungkapan itu benar, dan khata' jika ungkapan itu salah. Dan model yang kedua ialah pertanyaan dari teks qiraah itu, yaitu tentang soal di mana itu menanyakan apa-apa yang terjadi dalam teks cerita itu. Jadi kalian tinggal memahami saja teks sebelumnya, maka kalian akan bisa menjawab tadribat alal qiraah ini. Baiklah, saya rasa hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan waktu yang sedikit ini kalian bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, serta mendapatkan kesehatan dari Allah agar kita dalam beraktivitas apapun dilancarkan dan juga dimudahkan. Amin, Allahumma amin. Baiklah, di sini saya akan mengulang pembelajaran materi pada yang telah saya sampaikan barusan, mengulang dengan sedikit, yaitu tentang apa tadi? Ya, tentang at-tadawi, yang artinya ialah berobat, di mana materi ini merupakan materi terakhir pembelajaran kita pada semester ganjil. Pada minggu depan kita akan melaksanakan ujian ya. Nah, bagaimana kesan kalian belajar bahasa Arab? Menyenangkan bukan? Alhamdulillah, pasti sangat menyenangkan. Karena ketika cita-cita kalian ingin menjelajah suatu negeri, maka ilmu bahasa harus kalian kuasai. Makanya tidak boleh lemah, harus semangat dalam belajar bahasa, khususnya bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.